Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WSM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Dena Miawati dan berikut WSM News selengkapnya. Sholat tasbih digelar setiap malam ganjil pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan di Masjid Agung Demak. Hal ini menjadi daya tarik bagi jamaah, khususnya mahasiswa Universitas Semarang, untuk dapat mengikutinya. Lailatul Qadar merupakan malam yang sangat dinantikan bagi umat Islam di setiap bulan Ramadan. Pasalnya pada malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Hal inilah yang mendorong mahasiswa USM Sabila Ikza bersama kawan-kawannya mengikuti sholat tasbih di Masjid Agung Demak pada Kamis malam Jumat bertepatan dengan tanggal 21 Ramadan 1446 Hijriah. Perkenalkan, saya Sabila, mahasiswi dari Universitas Semarang. Saat ini saya berada di Masjid Agung Demak, yaitu masjid yang bersejarah dari para wali. Saya di sini usai melaksanakan sholat tasbih yang bertepatan di malam Jumat pada malam 21 Ramadan. Tujuannya berharap mendapatkan Lailatul Qadar. Di sini kan dilaksanakan setiap ganjil ya. Apakah ke depan juga akan ikut setiap malam ganjil selama di 10 hari terakhir bulan Ramadan? Insya Allah, jika tidak ada halangan, akan ikut melaksanakan sholat tasbih di Masjid Agung Demak. Sholat tasbih digelar setiap malam ganjil pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan di Masjid Agung Demak dan diikuti oleh ribuan jamaah dari berbagai daerah. Sholat tasbih yaitu sholat yang di dalamnya mensucikan asma Allah dengan membaca tasbih sebanyak 300 kali dibagi ke dalam 4 rakaat dan 2 salam. Menyambut mudik Lebaran 2025, PT Jasa Marga memberikan diskon tarif tol sebesar 20% bagi para pengguna jalan tol. Pemberlakuan diskon tarif tol akan berlangsung selama 8 hari. Diskon tarif tol sebesar 20% diberikan PT Jasa Marga selama arus mudik dan balik Idul Fitri 1446 Hijriah. Potongan tarif ini akan berlaku bagi para pengguna jalan yang melakukan perjalanan menerus. Diskon 20% akan diberlakukan selama 8 hari dalam 2 periode, 4 hari pada arus mudik mulai dari tanggal 24 Maret 2025 pukul 5 WIB sampai dengan 28 Maret 2025 pukul 5 WIB untuk pengguna jalan dari GT Cikampek Utama menuju GT Kalikangkung dan 4 hari pada arus balik untuk pengguna jalan yang melakukan perjalanan dari GT Kalikangkung menuju GT Cikampek Utama. Dari Jasa Marga Group itu sudah merilis informasi mengenai potongan tarif 20% yang berlaku di Transjawa Tol. Jadi pemberlakuannya itu akan dimulai dari ruas Cikampek Utama sampai dengan Kali Kangkung gitu ya, dengan syarat ini lalin menerus. Jadi tap in di Cikatama, tap out di Kali Kangkung, dan juga dengan saldo e-tol yang mencukupi. Untuk nilainya sendiri memang untuk tanggalnya itu kami akan berlakukan untuk diskon atau potongan tarif tolnya dari tanggal 24 Maret jam 5 pagi sampai 28 Maret jam 5 pagi. Jadi ada 4 hari ini yang berdampak di Jasa Marga Transjawa Tol. Tadi seperti disampaikan oleh Pak Pratama Bimawan Putra, jadi memang yang berkontribusi selama 4 hari penuh itu adalah Jasa Marga Group. Kalau memang tadi ada sempat pertanyaan kenapa harus dibagi 2 nih informasinya, karena 2 hari pertama seluruh ruas yang ada dari Cikampek Utama sampai dengan Kali Kangkung itu berkontribusi untuk potongan tarif. Namun 2 hari berikutnya dari tanggal 26 Maret sampai 28 Maret jam 5 pagi itu Jasa Marga Group yang menambah 2 hari. Begitu pula sebaliknya di arus balik kami juga melakukan potongan tarif tol yang dimulai dari tanggal 3 April sampai dengan tanggal 5 April dan juga di tanggal 8 April sampai dengan 10 April. Tambahan Jasa Marga Group dilakukan di 8 April sampai dengan 10 April. Diskon hanya akan berlaku apabila pengguna jalan melakukan transaksi dengan saldo kartu uang elektronik yang mencukupi serta data asal dan golongan kendaraan yang terbaca. Dalam rangka menyemarakan bulan suci Ramadan, SMK Negeri 4 Semarang menggelar kegiatan pesantren Ramadan. Dengan mengangkat tema Ramadan Raih Amal Mulia, dekatkan hati kepada Allah dengan iman, kegiatan ini berlangsung di Aula SMK Negeri 4 Semarang. Kegiatan pesantren Ramadan di SMK Negeri 4 Semarang berlangsung meriah. Dengan berbagai kegiatan, acara ini diikuti oleh perwakilan siswa kelas 10 dari setiap kelas. Pastinya bertujuan untuk meningkatkan keimanan dari masing-masing siswa dengan hati yang mulia. Tema dari pesantren kita ini mengambil dari kata Ramadan, yaitu
Singkatannya Ramadan adalah raih amal mulia, dekatkan hati, iman kepada Allah. Jadi sesuai namanya, raih amal mulia. Kita meraih amal di bulan Ramadan ini dengan hati yang mulia. Pastinya untuk meningkatkan keimanan daripada masing-masing murid, khususnya kelas 10. Tak hanya itu, untuk menambah semangat peserta, Panitia Rois Al-Karimah menghadirkan games menarik. Salah satunya teka-teki silang dari film Ashabul Kahfi yang sebelumnya sudah ditonton bersama. Para siswa nampak antusias dalam mengerjakan games tersebut, membuat suasana semakin hidup dan penuh semangat. Karena siswa-siswi di dalam kelas itu mungkin sangat menyukai ajakan ataupun permintaan dari organisasi atau kegiatan-kegiatan di dalam sekolah. Karena ambisi dari setiap siswa di kelas sangat tinggi, jadi apapun ajakan dari setiap pengurus sekolah, OSIS atau ROHIS dan lain-lain sangat diterima oleh setiap siswa. Safaras Aga juga mengatakan dirinya sangat menanti-nanti jadwal acara pesantren Ramadan kali ini, di mana acaranya berlangsung sangat menyenangkan dan juga memberi manfaat sebagai momen untuk memperbaiki diri. Sebagai rangkaian menyambut Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1947, ratusan umat Hindu di Jepara dan Kudus, Jawa Tengah Minggu siang mengikuti prosesi melasti di Pantai Bandengan, Jepara. Sebagai puncak acara dilakukan larung sesaji di tengah pantai, diselingi prosesi pengambilan air suci. Ratusan umat Hindu dari Kabupaten Jepara dan Kudus, Jawa Tengah mengikuti kegiatan melasti yang berlangsung di area wisata Pantai Bandengan, Jepara. Melasti merupakan rangkaian kegiatan umat Hindu dalam menyambut Hari Raya Nyepi. Prosesi melasti dipimpin Ngardi Sindu Atmaja dan berlangsung cukup hikmat. Sebagai puncak ritual melasti ini diwarnai dengan larung sesaji berupa hasil bumi dan hewan ternak di tengah pantai, sambil diselingi dengan prosesi pengambilan air laut tempat melarung sesaji. Kegiatan melasti ini merupakan rangkaian sebelum pelaksanaan Hari Raya Nyepi yang intinya adalah membersihkan peralatan yang akan digunakan dalam perayaan Nyepi, sekaligus mengambil air tirta suci dari tengah laut. Untuk hari ini yaitu melasti, membersihkan pratima-pratima atau alat-alat persembahyangan yang akan digunakan pada waktu tanggal 28 Maret, yaitu Saru Agung atau Pangkukukan. Terus selanjutnya pada tanggal 29 itu Brata Penyepian. Brata Penyepian itu ada 4, yaitu Amati Geni, Amati Lelungan, Amati Lelanguan atau tidak senang-senang, terus Amati Karyo, tidak bekerja. Gitu. Harapannya dengan adanya melasti untuk hari ini diharapkan semua makhluk berbahagia dan aman, tentram, baik umat Hindu maupun masyarakat Indonesia seluruhnya. Air yang dibawa dari tengah laut nantinya akan digunakan untuk membersihkan pura dalam kegiatan Catur Brata Nyepi atau kegiatan sehari sebelum upacara Nyepi. Dari Jepara, Eni Ayu Lestari melaporkan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengunjungi 2 sekolah dasar yang sempat terdampak banjir di Kudus, Jawa Tengah. Mendikdasmen menegaskan komitmen pemerintah dalam renovasi sekolah-sekolah maupun fasilitas pendidikan yang terdampak banjir maupun mengalami kerusakan. 2 sekolah yang dikunjungi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti yakni SD Negeri Setro Kalangan dan SD Negeri 3 Pasuruan Lor Kudus, Jawa Tengah. Kedua sekolah tersebut merupakan langganan banjir dan beberapa waktu lalu terdampak banjir. Selain melihat kondisi sekolah, Abdul Mukti juga melihat pembelajaran serta beberapa kali berinteraksi dengan para siswa. Abdul Mukti mengatakan renovasi sekolah menjadi bagian dari program nasional untuk meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan. Ia menyebut sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan akibat banjir maupun faktor lain akan masuk dalam daftar prioritas renovasi. Pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran untuk 10.000 lebih sekolah yang membutuhkan perbaikan. Namun penyesuaian anggaran juga akan melibatkan pemerintah dari daerah. Abdul Mukti menambahkan bahwa saat ini telah terdaftar 10.440 sekolah yang masuk dalam daftar renovasi secara nasional. Meski demikian, jumlah tersebut masih terbatas sehingga perlu kerjasama dengan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi sekolah-sekolah yang membutuhkan penanganan segera.
Ini kan saya kunjungan di SD Negeri Setro Kalangan sama SD Negeri Pasuruan didampingi Pak Kepala Dinas Pendidikan. Kami melihat sekolah dasar yang beberapa waktu lalu tempat terdampak banjir, melihat kondisi sekolahnya dan juga melihat bagaimana proses pembelajarannya. Ya, kami tentu saja mencoba untuk sesuai dengan program unggulan Pak Presiden untuk renovasi sekolah-sekolah di Indonesia. Mudah-mudahan di daerah-daerah yang sekolahnya rusak, baik karena terdampak banjir, bencana alam, dan juga karena mungkin kondisi bangunan yang sudah tua, mudah-mudahan nanti dapat diperbaiki lagi di masa yang akan datang. Tapi juga tadi memasuki kelas-kelas, melihat bagaimana praktek pembelajaran dan melihat secara langsung bagaimana kondisi ruang-ruang kelas yang mudah-mudahan nanti bisa kita berikan masukan-masukan untuk bagaimana proses pembelajaran dapat lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang. Sekarang kalau di pusat kan yang sudah terdaftar 10.440, mudah-mudahan di Kudus sudah ada, tapi barangkali dari pemerintah kabupaten juga sudah ada anggaran. Nanti kita lihat, karena memang dengan 10.000 itu jumlahnya terbatas ya, tapi mudah-mudahan nanti ada alokasi yang bisa kita distribusikan untuk sekolah-sekolah yang ada di Kudus. Pemerintah berharap dengan adanya program renovasi ini, seluruh sekolah di Indonesia dapat memiliki sarana belajar yang lebih layak, sehingga proses pembelajaran bisa berjalan dengan lebih nyaman dan efektif. Dari Kudus, Eni Ayu Lestari melaporkan. Ditbinmas Polda Jateng bersama Perhutani gelar panen raya jagung. Dukung ketahanan pangan nasional di RPH Sendang Pakelan, Desa Sambirejo, Wirosari, Grobogan. Bantuan sebanyak 160 kg benih jagung diberikan langsung kepada LMDH untuk ditanam di lahan perhutani seluas 12,3 hektar. Hasil panen jagung kurang memuaskan. Jagung hanya mampu dipanen sekitar 12 ton. Ditbinmas Polda Jateng gandeng Perhutani KPH Purwodadi gelar panen raya jagung di RPH Sendang Pakelan, Desa Sambirejo, Wirosari, Grobogan, Jumat pagi. Dengan adanya program swasembada pangan tahun 2025, Polri mengajak perhutani berperan aktif dalam upaya mendukung program ketahanan pangan di Kabupaten Grobogan, khususnya jagung yang menjadi komoditas unggulan. Polda Jateng berikan bantuan benih jagung sebanyak 160 kg kepada LMDH yang ditanam di lahan perhutani seluas 12,3 hektar. Meski hanya mampu mendapat hasil panen 12 ton, Polda Jateng akan terus melakukan upaya agar hasil panen dapat melimpah. Ya, kegiatan pagi ini kita bersama-sama dari Ditbinmas Polda, dari Polres Grobogan, kemudian dari Divre Perhutani, termasuk jajaran, kita bersama-sama melakukan panen raya untuk penanaman jagung. Jadi kerjasama dari Polda, kemudian Perhutani, kemudian juga dengan Polres tempat untuk bersama-sama menanam jagung dalam rangka kita menindaklanjuti perintah dari Presiden terkait masalah ketahanan pangan. Hasilnya tadi hasil penyampaian dari Pak ADM cukup mengembirakan, walaupun mungkin kemarin sempat terkendala karena faktor cuaca, tapi alhamdulillah hasilnya masih sesuai target yang diharapkan. Gitu ya, Mas? Oke. Di Jawa Tengah, lahan seluas 10.000 hektar disiapkan dengan lokasi bekas tebangan dan tanaman-tanaman muda. Hasil panen nantinya langsung ditampung secara swadaya oleh masyarakat. Perhutani berharap program panen raya Polda Jateng dapat terus dilakukan sebagai upaya mendukung program ketahanan pangan dari pemerintah pusat. Kami dari Perhutani mendukung, Pak, untuk ketahanan pangan karena ini merupakan program pemerintah. Dan di Jawa Tengah kita masyarakat ini sudah menanam sekitar 10.000 hektaran, terutama di lokasi-lokasi bekas tebangan atau tanaman-tanaman muda. Untuk saat ini yang nanam petani atau gimana, Dan? Yang menanam hampir seluruhnya pesanggem. Kita ada damplot hanya sekitar 2 hektar di Randu Blatung. Untuk pupuk dan bibit, Dan? Untuk pupuk dan bibit, sementara ini mereka swadaya untuk
pengadaan. Kemarin ada sedikit bantuan dari, kalau yang di lokasi ini dibantu oleh Polres dan Polda. Nah ini biasanya kita akan sampaikan ke penampung di Desa Tarup ya, di Desa Tarup nantinya. Harapannya bahwa program seperti ini tetap terus berjalan karena untuk segera mencapai apa yang dicita-citakan oleh Presiden kita, yaitu ketahanan pangan di Indonesia. Ditpimnas Polda Jateng juga memberikan bantuan pupuk serta piagam penghargaan kepada LMDH yang telah berkontribusi dalam Panen Raya Jagung 2025. Diharapkan kegiatan Panen Raya Jagung dapat menjadi tolak ukur keberhasilan program ketahanan pangan yang sesuai dengan asta cita Presiden Prabowo. Dari Grobogan, Jawa Tengah, kontributor USM TV. Pemirsa, sejalan dengan ajaran agama Islam untuk hidup harmonis dengan alam dan menjaga bumi, gerakan ramah lingkungan semakin diterapkan dalam kehidupan beragama sehari-hari. Beberapa inisiatif hijau ternyata pelaksanaannya cukup sederhana dan mudah, namun berdampak besar bagi lingkungan. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus USN News hanya di USN TV. Saya Dena Miawati dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena tidak terasa ya, setiap kita ada acara pengajian, kita tadinya tuh sampah kita mungkin bisa 3 kali kantong sampah gitu ya. Karena penuh dengan sampah-sampah dari makanan, minuman. Keinginan untuk melakukan perubahan positif membuat kelompok pengajian Rumah Isa menerapkan gerakan ramah lingkungan dalam kegiatan mereka yang disambut baik anggota pengajian yang sudah berjalan selama 10 tahun. Seperti hari ini dengan kegiatan khataman Quran di rumah Dwi Revilia Rosa di Rockville, Maryland. Teman-teman membawa tumbler air minum ya ke pengajian, dan kami juga menyiapkan alat-alat yang untuk makan dan minum itu yang bisa kami gunakan terus-menerus. Saat berkumpul, mereka juga membawa kontainer makanan sendiri untuk sisa makanan yang mau dibawa pulang agar tidak terbuang. Fitri Hastuti yang baru setahun bergabung dengan pengajian diaspora Indonesia ini merasa puas dapat menerapkan prinsip-prinsip hijau. Lalu botol-botol plastiknya juga kadang-kadang ada sisa air minumnya seperti itu. Jadi kalau sudah bisa melakukan hal yang minim, mudah-mudahan bisa berdampak lebih besar lagi. Menjalankan inisiatif hijau menurut Deria Pratiwi, Ustazah Komunitas Muslim Indonesia di Washington DC area, adalah salah satu kewajiban umat manusia. Sebenarnya di dalam Al-Quran itu Mbak, Allah sudah mengokohkan, ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi memang Allah itu menciptakan kita manusia di muka bumi untuk menjadi khalifah. Khalifah itu kan pemimpin. Banyak sunnah juga mengajarkan untuk hidup ramah dengan lingkungan. Demikian disampaikan Nana Firman, kandidat doktor studi antaragama dengan fokus agama dan lingkungan dari Chicago Theological Seminary saat ditemui di Masjid At-Thohir, Los Angeles. Jadi sunnah dari Rasulullah SAW itu banyak sekali yang tentang gaya hidup hijau. Kayak berwudu kan kita pakai air ya. Beliau tuh nggak suka gitu kayak mubazir ya, israf, berlebih-lebihan. Kalau untuk berwudu aja yang yang merupakan ritual agama, kita nggak boleh buang-buangin air gitu ya. Bagaimana dengan hal-hal yang lain? Sejalan dengan ajaran agama, hidup harmonis dengan alam dan menjaga bumi seharusnya tak sulit dilakukan. 3H ya, 3H. Jadi heart, head, and hands. Jadi kalau manusia itu kita sentuh dulu hatinya. Setelah dia heartnya tersentuh hatinya, baru kita kasih informasi kenapa kita harus begini. Baru semua tekniknya. Kemudian hands itu adalah bagaimana gitu melakukannya. Jadi ada actionnya. Nana Firman menambahkan, mulailah dengan memilih satu hal yang dapat dilakukan secara konsisten bersama teman agar dapat saling mengingatkan. Ada program ini tukeran hijab.
Karena kan kita perempuan kadang-kadang bosen ya Pak, bajunya itu terus, tapi mau dikemanain gitu. Sementara pengajian Rumaisa berharap inisiatif mereka akan diikuti oleh kelompok pengajian dari komunitas lain. Kita sebagai seorang muslim harus memberi contoh yang baik ya, karena dengan kebaikan yang kita lakukan, insya Allah pastinya akan memberikan dampak yang baik untuk orang-orang di sekitar kita. Dari Rockville, Maryland, dan Los Angeles, California, tim VOA.